Terima kasih Anda terus bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Seperti janji kami tadi, kita akan memperkenalkan pejuang mimpi kita yang kedua. Dia adalah seorang fashion designer asal Pekalongan. Langsung saja kita panggil, ini dia Adi Riyadi. Ya, selamat malam Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik sekali. Kabar baik sekali. Wah, suaranya sudah berwibawa gitu ya, Mantap Fer, ya. suaranya. Mantap sekali, semantap karyanya. Betul. Nah, Mas Adi malam hari ini kan datang jauh dari Pekalongan ya? Iya, Betul ya, benar sekali. Pekalongan. Saya pernah ke Pekalongan, wah udah berapa abad yang lalu gitu ya. Nah, malam hari ini menarik nih, perhatian saya ini ada manekin dengan baju yang bagus banget. Ini hasil karya Mas Adi? Iya, ini hasil karya aku sendiri. Wah, fashion designer ini emang karyanya sangat luar biasa ya. Boleh dijelasin nggak sih ini model apa, terus inspirasinya dari mana? Kalau saya lihat ini kayak Indonesia banget ya, itu gimana tuh? Ya, ini aku ini modelnya model blazer dan kenapa aku sengaja mengambil warna hitam dan putih. Hitam itu melambangkan duka dan putih itu adalah doa yang suci. Karena mengingat 2 tahun yang lalu bumi kita sedang tidak sehat-sehat saja, makanya aku mengambil warna hitam dan putih itu adalah doa yang suci. Kenapa aku menaruh detail obi atau ikat pinggang warna putih? Karena aku menggambarkan supaya doa suci itu selalu terikat di tubuh kita. Wah, sangat luar biasa ya. Doa suci selalu terikat di tubuh kita. Nah, Mas Adi, ini kan kalau kita lihat pasti nggak mudah ya. Kalau untuk kita ya, nggak tahu kalau Mas Adi kayaknya gampang gitu. Kalau untuk kita itu nggak mudah. Kita harus ngegambar dulu. Kita aja ngegambar paling cuma gunung sama jalan ya, Fer. Ini harus Plus ngegambar matahari. baju gitu ya. Saya jagonya di matahari. Template banget kita ya. Nah ini kan harus bikin seperti ini pasti ada sketsa ya. Nah ini ada yang dibawa nih kayaknya. Gimana Iya, nih? kebetulan kalau sebelum desain itu biasanya aku melakukan sketsa gambar terlebih dahulu. Seperti yang ada di tangan kiri aku. Baru nanti kita mengaplikasikan dengan dalam bentuk realitinya seperti itu. Dalam bentuk bajunya. Butuh waktu berapa lama? Dari sketsa sampai akhirnya jadi baju jadi gitu? Tergantung mood sih, tapi lebih seringnya 1 hari udah jadi sih. Satu hari udah jadi. 1 hari? Biasanya udah jadi. Aduh, sangat Keren luar ya. biasa Semuanya itu kan niat Kak. Kalau niat pasti jadi sih. Pasti jadi Pasti ya. jadi. Oke, nah Ferdi dan juga penonton yang ada di studio, dari tadi kan selain hasil karya Mas Adi yang ada di manekin ini, dari tadi kita selain mendengarkan suaranya yang merdu, sosoknya yang ganteng, outfitnya juga ganteng ya. Betul. Ada Fadli di sini, boleh berdiri Fadli. Nah ini katanya hasil karya Mas Adi juga. Iya benar Wah, sekali. boleh keren, diceritakan keren. itu gaya apa gitu, itu Indonesia banget juga tuh. Dia, aku terinspirasi dari ikatan-ikatan cinta aja sih Kak. Wow. Makanya aku membentuk ada sebuah ikatan di pinggang juga. Karena merah itu melambangkan hati. Oke. Boleh berbalik badan Fadli? Karena Ya, belakangnya berputar, juga berbeda. berputar. Tuh. Terus, Dari belakang terus. itu ada batik juga. Iya. Kebetulan itu juga aku mengambil batik dari Pekalongan sendiri. Oh, batik Oke, Pekalongan ya. terima kasih, Oke, Fadli. begitu aja Boleh Fadli ya, berhadap ke jangan depan balik-balik ya. lagi. Oke, thank you Fadli, silakan duduk. Oke, Mas Adi malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu mimpinya apa sih? Saya memiliki mimpi membuat galeri untuk menampung hasil karya-karya aku. Karena sejauh aku berkarir di bidang fashion designer, aku belum memiliki galeri. Dan galeri itu aku ingin difungsikan juga mengajar anak-anak di lingkungan aku, terutama juga para ibu-ibu PKK di desa aku. Jadi mimpinya ingin punya galeri untuk menampung hasil karyanya gitu ya? Ia menampung hasil karya sekaligus menjadi rumah belajar untuk anak-anak dan ibu-ibu PKK di desa aku. Oke, just in case nanti galerinya nggak cukup untuk menampung, saya dan Ferdi siap untuk menampung. Lagi-lagi modus ya. Modus. Oke, Mas Adi sudah siap untuk mewujudkan mimpinya? Sangat siap Oke, sekali. silakan maju 2 langkah. Ya, silakan. Thank you Matt. Adi, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, luar biasa ya. Ketertarikan dengan fashion ini dari kecil atau gimana ceritanya awalnya sampai akhirnya ingin menjadi fashion designer? Kalau ketertarikan menjadi fashion designer itu sepertinya naluri dari kecil. Karena kebetulan rumah aku itu letaknya di tebing jurang. Oke. Jadi ini rumah aku, gambarnya itu ini rumah aku. Terus di sini tuh jurang sekitar 10 meteran, bawahnya itu sungai. Lah kegiatan aku setiap mandi itu kan ke sungai. Iya. Lah
kalau aku bawa handuk itu nggak pernah itu serasa handuk, itu serasa kain. Jadi selalu aku kalau bawa handuk itu nggak di pundak, nggak layaknya orang bawa handuk. Selalu aku bikin turban, aku bikin sayap gitu. Akhirnya aku terbesit kayaknya aku fashionnya di fashion designer nih gitu. Oke. Seperti itu. Sempat belajar formal mengenai fashion ini? Sama sekali, kebetulan aku nggak sekolah dan aku nggak mengikuti les. Karena dulu itu aku pingin ikut les sekitar 10 tahun yang lalu sebelum bapak aku meninggal itu. Ternyata saat itu biayanya 1,5 juta, itu durasinya harus mengikuti pelajarannya 3 bulan. Dan kebetulan saat itu aku menjadi tulang punggung keluarga, akhirnya aku memilih untuk kayaknya nggak mungkin aku ngeluarin uang 1,5 juta sedangkan keluarga aku harus aku kasih nafkah gitu. Ya. Akhirnya aku beli kuota 50.000, aku belajar dari YouTube setiap malam. Akhirnya ada kain sarung, ada kain batik di rumah, aku potong-potong buat jadi baju gitu. Akhirnya ibu aku berontak juga nggak terima karena kainnya habis. Iya, karena aku potong-potong terus. Karena aku mikirnya kalau 1,5 juta 3 bulan, selama 3 bulan ibu bapak aku makan apa gitu. Sedangkan aku tulang keluarga untuk keluarga aku. Oke. Jadi kamu sempat menjadi tulang punggung untuk keluarga masih sampai dengan Sampai sekarang? sekarang. Sampai sekarang. Jadi tidak sekolah? Tidak. Tidak sekolah fashion atau tidak sekolah formal? Tidak, kalau akademik aku lulusan SD dan untuk fashionnya emang aku tidak sekolah. Sebenarnya itu ada balai latihan kerja di pemerintah, itu gratis. Cuma lagi-lagi kita harus mengikuti regulernya selama 1 bulan penuh. Jadi aku juga tetap gak bisa kalau 1 bulan penuh aku harus belajar di instansi itu. Karena lagi-lagi aku harus menjadi tulang punggung keluarga. Oke. Akhirnya nekat yang uang 50.000 itu untuk beli kuota, aku belajar dari YouTube. Sejak kapan kamu menjadi tulang punggung keluarga dan boleh diceritakan bagaimana dengan peran orang tua, ayah dan ibu? Kebetulan aku hidup di lingkungan yang kurang sehat di keluarga aku. Ibu bapak aku selalu berantem tiap hari dan aku menyaksikan itu dari kecil. Oke. Sampai Sejak ada usia berapa kekerasan kamu menjadi tulang punggung keluarga? Aku dari dulu sekolah. Dari lulus SD jadi? Iya, karena kebetulan sosok ayah nggak menjadi peran sesungguhnya di keluarga aku. Oke. Kamu tidak melanjutkan sekolah lagi itu keputusan kamu atau karena terbentur masalah ekonomi atau ada hal lainnya? Yang jelas ekonomi, karena sesungguhnya aku pingin sekolah, mengejar cita-cita aku sebagai desainer. Karena keterhambatan ekonomi, akhirnya aku memiliki keinginan kalau kelak suatu hari nanti cita-cita aku sudah tercapai, aku ingin membagikan bagaimana saya berproses dalam mengejar cita-cita aku kepada lingkungan aku. Oke. Waktu SD saya sempat dengar cerita pakaian kamu pun tidak lengkap ya untuk berangkat sekolah dan lain sebagainya, begitu? Iya kebetulan, kalau baju aku bener, celana aku bener nanti sepatunya bolong. Kalau sepatunya bener, celananya bener nanti bajunya bolong. Kalau bajunya bener nanti ada resletingnya bolong. Gak pernah aku pakai baju yang kayak satu badan itu benar sampai tas itu aku gak pernah punya. Jadi setiap berangkat sekolah itu aku pakai kresek hitam. Sesekali aku dapat kresek hitam ada tulisan departemen store, itu aku senang banget. Aku akhirnya punya tas yang ada tulisannya gitu. Biasanya itu pakai kresek hitam yang polos aja. Aku gak pernah punya tas. Semangat terus ya Adi ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Adi ya yang berjuang untuk diri sendiri dan sampai sekarang masih menjadi tulang punggung keluarga. Keluarga memberi dukungan untuk menjadi seorang fashion designer? Sama sekali tidak di awal-awal. Kalau semakin kesini udah mendukung tapi di awal sama sekali tidak mendukung. Kalau tidak didukung lalu apa yang membuat Adi yakin ya dan juga terus menjalani jalan atau tujuan untuk menjadi seorang fashion designer? Sebenarnya itu aku meyakini bahwa salah satu anggota keluarga itu ada yang diciptakan untuk memutus ranting kemiskinan dan aku berharap aku adalah salah satunya anggota keluarga yang dapat memutus ranting kemiskinan di keluarga aku. Oke. Perjalanan untuk menjadi seorang fashion designer tentunya lika-liku tadi Adi sudah ceritakan beratnya, jalan sendirian. Adakah pengalaman yang membekas sekali di hati dalam proses perjalanan menjadi seorang fashion designer ini? Kalau yang sangat membekas itu dulu aku pernah ingin berjuang, membuat satu nama
brand aku Mhm. dan ada pihak yang menghancurkan acara aku. Itu sampai sekarang aku belum bisa melupakan. Aku udah memaafkan tapi aku belum bisa melupakan itu semua. Karena mereka nggak pernah tahu bagaimana saya berproses. Tiba-tiba pihak tersebut menghancurkan cita-cita aku. Ya. Seperti itu. Adi semangat terus, sakitnya perasaan tentunya itu bisa membuat kita lebih dewasa dan juga belajar ke depannya. Bisa memaafkan, belum melupakan itu adalah hal yang wajar. Setelah ini kita akan kembali dengan fashion designer kita asal Pekalongan yaitu Adi. Tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan pejuang mimpi kita yang kedua seorang fashion designer asal Pekalongan yaitu Adi Riyadi. Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita. Iya. Saya dengar juga menjadi relawan pengajar ya. Iya benar sekali. Siapa saja yang diajarkan dan di mana biasanya menjadi pengajar ini? Kebetulan saya mengikuti relawan pengajar yaitu di komunitas kelas inspirasi. Oke. Kalau sasaran kita itu di pendidikan terutama di sekolah dasar. Oke, jadi SD yang banyak ya? Di SD. daerah Pekalongan juga ya? Tidak selalu Pekalongan, kita seluruh kota di Indonesia. Oh, Kita oke. mengikuti ke seluruh kota dan kita mandiri mengeluarkan kebutuhan apapun itu dari kantong sendiri, uang Wah sendiri. hebat. Karena itu salah satu cita-cita aku juga. Kelak suatu hari nanti aku udah jadi desainer, aku ingin membagikan bagaimana Ilmu. saya berproses dalam mengejar cita-cita itu. Oke, jadi tentunya ini menjadi bagian dari keinginan Adi untuk terus berbagi dan Benar. juga memberikan inspirasi untuk adik-adik ini agar bisa berkarya khususnya di bidang seni fashion ini gitu ya. Iya benar sekali. Kan Adi selama ini keliling nih kalau lihat di tayangan di foto ini kan dari satu SD ke sekolah lainnya dan lain sebagainya. Pernah terfikir nggak untuk membuat sebuah rumah pendidikan jadi mereka yang datang ke tempat Adi gitu? Itu adalah salah satu mimpi aku hadir di tempat ini. Oke. Aku ingin membuat galeri yang bisa difungsikan selain menyimpan hasil produk-produk aku atau karya-karya aku juga bisa difungsikan untuk belajar ke anak-anak dan ibu PKK di desa aku. Nah mimpi ini kalau diwujudkan rencananya di daerah mana? Terus sudah gitu, sudah ada tempatnya? Sudah ada tempatnya. Oh sudah ada kebetulan tempatnya, ada. di daerah mana ini? Itu masih di tempat aku sendiri, Di Pekalongan di ya? Pekalongan. Oke, sekarang sudah punya brand sendiri lagi katanya alhamdulillah Iya, ya. alhamdulillah udah punya brand sendiri. Namanya apa Di? Namanya Kebon Klambi. Kebon Klambi. Kalau kita mau lihat atau mau membeli karya Adi, di mana kita bisa mendapatkannya? Kebetulan aku itu bukan fashion designer yang memiliki karya ready gitu Kak. Tapi Oke. aku lebih ke jasa penjahitnya aja. Jasa penjahitnya. Aku lebih tepatnya itu penjahit yang punya brand. I see. Oke. Jadi Adi membantu menjahitkan, tapi sudah ada brand sendiri dan Adi juga membuat desain gitu ya. Iya benar sekali. Oke. Sekarang tadi dikatakan sudah ada tempatnya Iya. gitu kan. Ini mimpi Adi untuk punya studio dan juga galeri agar bisa menaruh karya-karya Adi dan juga membuat pelatihan itu tadi. Sudah sejauh mana sekarang proses perwujudan mimpi yang Adi jalankan sendiri gitu? Jadi dari mulai habis lebaran kemarin Idul Fitri, aku itu kebetulan lagi-lagi aku cerita ini kan lagi kemarau panjang. Iya. Terus kebetulan sungainya kan sedang surut. Jadi setiap hari itu aku cari pasir, cari batu kecil. Batu kecil itu kalau di tempat aku namanya kan krecak sama batu besar. Jadi setiap hari itu aku selalu cari pasir dan alhamdulillah saat ini sudah terkumpul lumayan banyak. Dan aku selalu menyicil yang lain-lainnya seperti besi, sama jendela, sama pintu. Cuma kebetulan untuk biaya pengerjaannya itu yang belum ada sampai sekarang. Jadi materi-materi sudah sedikit demi sedikit dikumpulkan Iya, karena setiap untuk hari proses ngumpulin. pembangunan dan juga pengerjaan operasionalnya tuh untuk ya para pekerja bangunan tersebut itu yang belum ada gitu Yang ya. belum ada itu. Oke, kita kasih kesempatan kepada Dewan Juri mungkin ingin bertanya kepada Adi, kita beri kesempatan Bapak Wei Cheng Li, kami silahkan. Selamat malam Mas Adi. Iya, selamat malam. Saya ingin bertanya kepada Mas Adi. Apakah selama ini Mas Adi pernah mengikuti acara-acara fashion show dengan menampilkan karya-karya Mas Adi sendiri? Kalau sejauh ini sudah pernah dan yang terakhir itu aku di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang mewakili
Dinas Koperasi Kabupaten Pekalongan. Terus apakah sudah pernah mendapatkan apresiasi atau penghargaan? Kebetulan belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kita berikan kesempatan Ibu Valencia, silakan. Halo Mas Adi, Hai. apa kabar? Sangat baik sekali. Saya bangga sekali melihat anak muda seperti Mas Adi yang sudah punya karya yang luar biasa Terima walaupun kasih. berangkat dari nol ya, tamat SD dan sebagainya. Nah, pertanyaan Kak Valen, kira-kira Adi pernah mimpi nggak one day nih karyanya Adi bisa jadi desainer internasional dan dikenal di seluruh dunia gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya pernah punya mimpi kayak gitu, kira-kira apa kiat-kiat Adi supaya bisa meraih mimpi itu? Kebetulan aku selalu bermimpi untuk fashion show di event-event yang disediakan. Dan alhamdulillah aku udah mengikuti. Kalau untuk go internasional kayaknya belum pernah mengarah ke situ. Tapi kalau untuk show-show di terutama di kabupaten atau sampai ke tingkat Jawa Tengah itu adalah salah satu mimpi aku. Dan untuk berdiri di sini itu adalah salah satu mimpi nyatanya teman aku. Katanya dia ngimpi aku masuk TV dan hari ini ternyata aku bisa masuk TV beneran. Saya boleh beli nggak baju itu? Baju itu bagus banget dengan apa namanya karakter dan cerita bahwa hobi putih itu adalah doa yang suci itu luar biasa banget. Jadi saya yakin teman-teman saya di luar sana juga pasti akan sangat mau untuk memakai karya dari Adi. Dan saya selalu percaya mimpi itu kan gratis. Mulai sekarang belajarlah mimpi setinggi-tingginya. Dan saya percaya suatu saat nanti karya Adi bisa dikenal di seluruh dunia. Amin, amin. Good luck ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Valencia. Boleh dibeli nggak, Di? Boleh nggak? Sangat boleh. Mungkin nanti pas selesai acara silahkan ngobrol langsung Ibu Valencia dan juga Adi. Lumayan alhamdulillah langsung ada pembeli ya karyanya ya. Dan setuju dengan Ibu Valencia, tetapkan mimpi kita setinggi langit ya. Jika Yang Maha Kuasa mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin, segala sesuatu bisa menjadi kenyataan. Seperti halnya malam hari ini, mungkin saja mimpi Adi menjadi kenyataan untuk memiliki studio fashion. Amin. Silahkan yakinkan para dewan juri, jika terwujud studio fashion ini akan dibuat apa dan bagaimana. Silahkan Adi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Riyadi, alamat saya Kabupaten Pekalongan dan pekerjaan saya saat ini seorang penjahit. Kedatangan saya di panggung Mimpi Jadi Nyata yaitu ingin mewujudkan mimpi saya memiliki galeri studio yang bisa difungsikan untuk menampung hasil karya baju-baju aku sekaligus bisa difungsikan untuk rumah belajar pada anak-anak dan ibu-ibu PKK di desa aku. Terima kasih. Baik Adi, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga mimpi Adi jadi nyata dan setelah ini kita akan lihat siapakah di antara dua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan terwujud. Tetaplah bersama kami. Ya, malam hari ini kita sudah melihat kisah yang sangat menginspirasi dari dua orang pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Yang pertama ada Pak Effendi, seorang seniman dari Sukabumi yang memperkenalkan budaya Sukuraga, dan juga ada Mas Adi, seorang fashion designer dari Pekalongan yang juga aktif sebagai relawan pengajar. Nah, untuk mengetahui kembali bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan saksikan berikut. Mimpinya Pak Effendi yang ingin diwujudkan di panggung Mimpi Jadi Nyata apa tuh Pak Effendi? Mimpi besar saya ingin punya mobil untuk rumah budaya Sukuraga. Pas kecil kan kita sudah dikasih tahu budaya Angkotobo. Nak, bicaranya yang baik. Kan itu sudah ada bekal budaya Angkotobo kecil. Cuma kan tidak digali, sesungguhnya harus diseriuskan seperti itu supaya lebih berkembang lagi. Pendidikan anggota tubuh itu. Mas Adi, malam hari ini sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu mimpinya apa sih? Membuat galeri
untuk menampung hasil karya-karya aku. Dan galeri itu aku ingin difungsikan juga mengajar anak-anak di lingkungan aku, terutama juga para ibu-ibu PKK di desa aku. Kalau baju aku bener, celana aku bener, nanti sepatunya bolong. Kalau sepatunya bener, celananya bener, nanti bajunya bolong. Sampai tas itu aku nggak pernah punya. Jadi setiap berangkat sekolah itu aku pakai kresek. Kalau kelak suatu hari nanti cita-cita aku sudah tercapai, aku ingin membagikan bagaimana saya berproses dalam mengejar cita-cita aku kepada lingkungan aku. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata, Pak Effendi dan Mas Adi. Oke, Pak Effendi dan Mas Adi sudah di sini. Kita kembali ke Ferdi. Silakan, Fer. Terima kasih Matt, Pak Effendi, Mas Adi. Inilah dia saat yang dinantikan. Kita doakan agar mimpinya terwujud. Tapi sayangnya di Mimpi Jadi Nyata hanya ada satu pejuang mimpi yang mimpinya akan terwujud. Setelah ini kita akan bersama-sama melihat grafik. Siapakah di antara grafik tersebut yang bisa mencapai angka 3. Jika berada di poin nomor 3 berarti mimpinya terwujud. Jika berada di poin nomor 2 berarti proses perwujudan mimpi akan diwujudkan. Namun jika berhenti di angka 1 berarti mimpi pejuang mimpi kita tidak terwujud. Inilah dia saatnya. Pak Effendi siap? Mas Adi siap? Siap. Kita doakan dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk mereka. Dan maka kita lihat grafik berikut ini. 3 detik lagi grafik akan bergerak selama 40 detik. Ya, inilah dia perjuangan pejuang mimpi kita. Pak Effendi yang bermimpi untuk memiliki kendaraan untuk dapat menjemput bola dalam mengajarkan budaya Sukuraga di Sukabumi. Poin 3 sudah terlewati oleh kedua pejuang mimpi kita. Sedangkan Mas Adi bermimpi untuk memiliki fashion studio untuk memamerkan karya-karya fashionnya Mas Adi dan juga sekaligus untuk proses pembelajaran untuk anak-anak dan juga warga sekitar. Poin nomor 2 sudah dilampaui oleh Pak Effendi, begitu juga dengan Mas Adi. Waktu tinggal 3 detik lagi, siapa yang mimpinya akan terwujud? Selamat Mas Adi, mimpinya terwujud, akan memiliki fashion studio. Selamat ya. Selamat Mas Adi. Tangannya sampai dingin loh dia. Selamat Mas Adi, akhirnya memiliki fashion studio. Pak Effendi jangan berkecil hati. Walaupun kendaraan untuk mengajarkan budaya Sukuraga belum terwujud, tapi salah satu mimpi Pak Effendi untuk memiliki buku panduan untuk para siswa belajar untuk budaya Sukuraga ini diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan. Gimana perasaannya, bengong-bengong aja dari tadi? Kayak gak percaya ya. Alhamdulillah ya dia, selamat ya. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa dan juga para juri dan juga semua yang hadir di sini dan juga tim Mimpi Jadi Nyata? Sebelumnya terima kasih, saya Diryadi ingin mengucapkan selalu kejar mimpi kalian karena mengejar mimpi tidak pernah ada batasnya. Amin. Wah. Kita berikan tepuk tangan. Pak Effendi, kisah yang sangat luar biasa juga. Tapi kita akan selalu support apapun yang Terima akan kasih. menjadi mimpinya Pak Effendi. Mungkin ada yang disampaikan kepada Dewan Juri kita? Terima kasih kepada Dewan Juri bahwa masih selalu ada untuk menjembatani saya bisa menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat dengan melalui buku ini. Melalui buku Buku ini. ini ya. Ya. Oke, boleh kita berikan aplaus untuk Pak Effendi. Wah, sering kata Bu Valencia ya. Oke, Fer, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, senang ya kita kalau melihat pejuang mimpi kita mimpinya terwujud dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai dan juga untuk orang di sekitarnya. Betul sekali. Semoga ini akan selalu menginspirasi kita. Kalau boleh kita agak geseran supaya nggak kayak musuhan. Iya, Nah, kayak ya. terbagi tadi ya. Kita bersatu kembali. Betul sekali. Nah, semoga kisah malam hari ini akan terus menginspirasi kita dan membuat kita selalu bersemangat untuk terus berbagi. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang pasti punya mimpi-mimpi besar yang mungkin belum bisa terwujud oleh diri mereka sendiri. Dan kami juga mengundang kepada para perusahaan dan juga semua pihak di luar sana yang ingin turut membantu
program Mimpi Jadi Nyata mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita. Teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi. Dan di akhir acara, saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madlias dan juga seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.